benar sama sekali. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali. Ya. Saya terus terang aja, saya mengatakan sebenarnya tanggal 1 dia meninggalkan rumah, tanggal 6 saya datang ke sana, saya menjadi masalah ke dia secara lisan dengan dia berdua. Ya. Saya pulang, ya. Dan saya agak bingung itu tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan apa namanya? Nah, preskon ya di salah satu kafe ya di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan ya. Begitu saya lihat videonya saya kaget gitu. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala ya, gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu. Ini visum yang mana kan gitu ya. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Ini dilaporin Akan kita pertimbangkannya Pak. Ya betul. Kita akan melihat dari kemana arah dia maunya. Tapi maaf kalau saya bilang katanya kalau misalnya seandainya memang batal, apakah berani sampai pas kita bocor? Berani saya, ya, berani. Ya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah apa permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi mencuat ya, tapi karena dia yang selalu apa namanya memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan dari awal, tapi lama kelamaan saya lihat ini saya harus bicara. Makanya dari awal saya ceritakan ya kronologinya seperti itu. Mungkin tambahan dari Pak. Ya. Teman-teman, terima kasih ya. Kita sudah mendengar ya bahwa Ayah Taklim Malik ini menceritakan dari keluhan-keluhan yang dianggap ada tidak kebenaran ya, dan dari mantan istrinya itu mencari pembenaran. Kita di sini hidup ya, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang mencari pembenaran, tetapi saya sebagai penasihat hukum ya, ini kan udah jelas bahwa tanggal 6 ditalak. Mengapa pada saat itu dia tidak membuat suatu bagaimana caranya, kalau dia lukanya seperti apa, atau dia maunya seperti apa, kan bisa selesaikan secara baik-baik pada saat dia berumah tangga ya. Nah kemudian mengapa setelah ditalak diterima terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik yang akhirnya mendorong kepada pemikiran-pemikiran orang. Lalu ya, ini Ayah Taklim Malik ini selalu berdiam dan bersabar. Tapi kesabaran manusia itu kan ada batasnya. Tidak mungkin dia bersabar terus menunggu terus-terusan dikatakan penyimpangan seksual lah, penyimpangan terhadap oral seks lah. Kenapa pada tanggal 6 ditalak itu, kenapa dia nggak melakukan sesuatu hal apabila memang itu dilakukan oleh ayahnya Taklim Malik, kan bisa melakukan sesuatu, yaitu bisa laporan polisi atau dia berbuat melapor kepada pihak yang tertentu, betul kan? Atau setelah tanggal 1 dia meninggalkan rumah. Iya, makanya apakah ini dipikir secara logika dari tanggal 1 tanggal 6 itu kan tidak ada permasalahan, kan sudah lihat di publik nih dia ngomongnya apa, kemudian dari tanggal 1 tanggal 6 ya, setelah itu berpisah dengan baik-baik dan diserahkan itu semua hak terhadap mantan istrinya, maka tidak ada lagi untuk berkata lain untuk perbuatan-perbuatan yang artinya telah berpisah rumah tangga dengan baik. Nah, saya sebagai penasihat hukum ini menyesalkan sekali apakah dengan adanya seperti ini mencari sesuatu atau dia memang mau cari hanya
mencari melihat bahwa pemikirannya itu dilihat ayat Hakim Malik ini sehingga pikirannya goncang ya. Tetapi kalau umpamanya dikatakan penyimpangan dan diterima visum, coba pikirkan kita, apakah kita mampu untuk mengambil visum itu atau rekam medis itu? Itu kan rahasia dokter, nggak mungkin bisa diambil. Kalau dia misalnya umpamanya lukanya di luar daripada ya, di luar dari tanggal umpamanya tanggal 6, dia tanggal 5, tanggal 4 mungkin itu luka, mungkin dia pada waktu itu kan berseteru. Bisa bagaimana caranya lukanya dia, bagaimana juga tanggung jawabnya. Tetapi ketika saat tanggal 5 tidak ada masalah, tidak ada masalah. Apa masalah adalah penyimpangan. Penyimpangan di mana? Simpang yang mana yang dilakukan? Ya, kalau misalnya penyimpangan itu, kita sudah bertanya kepada ayat Hakim Malik, ada kelainan jiwa enggak? Ada organ tubuh yang ada penyimpangan enggak? Atau ada yang satu menonjol dalam pikiran yang negatif tidak? Nah, dia bertanya, dia normal kok, betul nggak? Betul. Normal nggak? Normal. Abi. Normal. Disitulah. Punya ya. agama, ya. Itu. Punya tuntunan, ya. Sehat, zahir dan batin, ya. Tahu aturan batasan dalam agama itu tahu. Nah, ya. Oke, Abi, mungkin setelah dari sendiri aku menyisa karena ingin belajar agama, tapi mengakui tidak pernah diajarkan agama dan tidak pernah diajarkan religion. Mungkin dia lupa bahwa kita hampir setiap malam itu selalu sholat berjamaah. Ya, ini saya katakan, ya, hampir setiap malam, ya, kita sholat berjamaah. ya. Abi. Oke, Bi. Sholat berjamaah juga dia yang mengingatkan, bukan Abi yang menuntut. Serahlah kalau tadi. Abi, maaf nih, Bi. Ini kan tadi di MUI dia bilang kalau Abi bilang kalau di ini ada yang ulama yang membilangkan kalau dengan melakukan itu ada yang halal, ada yang haram. Bener nggak Abi mengatakan? Nggak sama sekali. Jadi Abi tahu itu haram ya, Bi? Itu haram, ya, itu diharamkan. Makanya saya katakan, saya ini orang yang beragama, orang yang sehat jasmani dan rohani, orang yang punya etika, orang yang punya adab, sadar, gitu ya.